Selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak kelas 12 IPA dan IPS yang terkasih. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Anak-anak Bapak yang baik, minggu lalu kita berbicara seputar musik kontemporer Indonesia, ya. Musik kontemporer Indonesia. Jadi, minggu lalu Bapak sudah kita bersama-sama sudah mempelajari apa sih pengertian dari musik kontemporer itu, kemudian bagaimana sejarah singkatnya, dan kemudian ciri-ciri musik kontemporer itu apa-apa saja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita masih seputar musik kontemporer, yaitu unsur-unsur musik kontemporer dan beberapa subbagian lainnya nanti. Baik, mari kita simak apa sih unsur-unsur musik kontemporer. Nah, unsur-unsur dalam musik kontemporer itu tidak jauh beda dengan unsur-unsur musik lainnya. Sama saja, hampir sama saja ya. Nah, yang pertama itu warna nada ya atau tone color. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran yang utama. Tahu perkusi? Alat-alat musik pukul, ya, itu perkusi. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Nah, itulah satu ya unsur musik kontemporer. Selanjutnya itu harmoni. Ya, ini harmoni sudah pernah kita jelaskan, sudah pernah kita pelajari kan harmoni? Ya, perpaduan dari beberapa nada, ya. Perpaduan dari beberapa nada. Nah, dalam musik kontemporer ada dikenal istilah polychord. Polychord. Poly itu banyak, chord itu akor, ya atau kunci. Ya, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Itulah polychord. Poly itu banyak, ya, lebih dari satu. Selain itu, musik kontemporer juga menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Dalam musik kontemporer juga dikenal istilah polytonality, yaitu penggunaan 2 atau lebih kunci pada kunci nada pada waktu yang bersamaan. Itulah harmoni. Kemudian ritme. Nah, kan sama saja kan unsur-unsur musiknya. Ya, ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polyrhythm, yaitu penggunaan 2 ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Itulah ritme. Nah, kemudian unsur selanjutnya itu adalah melodi. Ini pun sudah pernah kita pelajari kan? Masih ingat kan? Melodi adalah tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam musik. Ya, melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range atau jangkauan yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik. Itulah range melodi musik kontemporer, jangkauannya, ya, sebarannya begitu. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi musik kontemporer. Apa sih fungsinya? Ya, untuk apa dibuat musik kontemporer ini? Nah, ini fungsinya. Yang pertama, mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar dari tradisi ataupun tidak. Jadi, para komponis ingin mengembangkan jenis musik baru yang diambil dari musik tradisi atau musik manapun, ya. Itu dia. Yang kedua, fungsinya itu mengaktualisasikan gaya bermusik para komponis.
mengaktualisasikan, mengungkapkan ide, karya atau gaya musiknya. Ya, ya kan nggak ada yang melarang sih gaya-gaya musik seseorang itu, nggak ada melarang, mau apapun silakan saja memunculkan ide musik apapun itu. Yang ketiga, sebagai bentuk ditemukannya dan berkembangnya gramatika musik. Ya, gramatika musik itu ya. Yang keempat, suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Ya, dalam musik kontemporer itu bunyi-bunyian itu bisa, bunyi-bunyi apapun bisa diolah menjadi musik. Ya, nanti kita lihat contohnya nanti. Itulah fungsi musik kontemporer. Nah, kemudian konsep musik kontemporer itu apa konsepnya? Nah, karya musik yang berbentuk musik iringan. Konsep komposisi di dalam karya layaknya ini berdasar pada penciptaan suatu melodi. Kemudian elemen-elemen lainnya berfaedah mengiringi melodi tersebut. Yang kedua, karya musik yang berbentuk ilustratif. Konsep komposisi musiknya mengusahakan menggambarkan sesuatu dari naskah cerita atau puisi atau dan lain-lain. Dengan demikian orientasi musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Yang ketiga, karya musik yang berbentuk otonom. Karya musik layaknya ini biasanya terlampau susah dimengerti oleh orang awam. Memang musik kontemporer ini agak susah dimengerti, dinikmati. Selain bentuknya yang tidak baku, yang tidak biasa, faktor gramatika musiknya terlampau tidak sama jikalau dibandingkan dengan karya-karya musik tradisi. Nah, begitulah konsep musik kontemporer ini ya, konsepnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis musik kontemporer ya. Ya, ini musik klasik, 1 musik klasik, 2 musik pop, 3 musik R&B, musik jazz, musik rock, musik blues dan lain-lain. Nah, ini sudah pernah kita singgung di kelas 11 kemarin ya, itu tentang konsep musik barat. Ya, inilah jenis-jenis musik kontemporer yang juga beredar, yang hidup, berkembang di Indonesia. Nah, ada baiknya kita mengenal tokoh-tokoh musik kontemporer di Indonesia. Siapa-siapa aja itu? Yang pertama itu ada Hari Rusli. Nah, beliau melahirkan budaya musik yang komunikatif dan konsisten, memancarkan kritik sosial. Dia mampu secara kreatif melahirkan dan menyajikan kesenian secara komunikatif. Hari Rusli bukan musisi biasa. Kehidupan yang sesungguhnya baginya adalah seni musik. Alat yang digunakan sebagai penunjang karyanya yaitu perkusi, band, rekaman musik, dan lain-lain. Yang kemudian itu ada Slamet Abdul Syukur. Slamet mengaitkan karya musik ini dengan masa sekarang. Salah satu ciri khasnya yaitu ada ciri-ciri mendobrak. Di dalam musik itu banyak hal yang mesti dikembangkan. Maka dari itulah tanda kreativitas mengembangkan seni musik. Ia terhitung menonjolkan tari dan musik yang ditampilkan sendiri. Yang ketiga itu ada Inyoman Winda. Kalau Nyoman itu berarti tahulah kita dari mana, dari Bali gitu. Musik tradisional Bali sepanjang ini didominasi alat-alat pukul agar karakteristik musiknya cenderung keras, bersemangat dan terhitung lincah. Inilah yang sering diakui sebagai ciri khas musik Bali. Inyoman Winda menggarap seni musik dengan komposisi baru, yaitu simfoni bambu yang dipadu musik vokal. Kemudian ada Djaduk Ferianto. Djaduk Ferianto. Ia menggabungkan pada elemen musik tradisional dan modern. Dalam karya musiknya, alat musik yang digunakan sudah sering kami lihat, hanya saja perpaduan yang belum dulu tersedia sebelumnya. Misalkan kendang dipadukan dengan flute. Djaduk banyak sekali bereksperimen dengan grup musiknya yang berbasis di Jogja, yaitu Sinten Remen. Kemudian ada Al Suwardi.
Gamelan Genta sudah lama diakui mati di Kerajaan Solo. Suara yang indah itu tampaknya terus terngiang di telinga dan menggugat pikiran dan perasaan Al Suardi yang selanjutnya bersusah payah memicu peralatan baru dan tangga suara baru pula. Suara Genta, begitulah judul yang akan menggema dari musik kontemporer Al Suardi. Nah, itu tadi beberapa tokoh musik kontemporer dengan sejarah singkatnya bagaimana mereka berkreasi membuat musik kontemporer. Kebanyakan mereka berakar dari musik-musik tradisi. Ya, ada dari musik Bali, musik gamelan tadi ya. Nah, mari kita lihat contoh-contoh musik kontemporer yang dibuat oleh para komponis-komponis Indonesia. Itu ada Tetabuhan Sungut. Nama karya musiknya itu Tetabuhan Sungut. Tetabuhan Sungut merupakan karya yang dimainkan oleh kelompok kombinasi laki-laki dan perempuan. Karya Slamet Abdul Syukur. Ide utamanya itu mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, dan alat perkusi rutinitas berbentuk saron, kendang, dan semacamnya. Jadi suara-suara alat musik gamelan, vokal, dan perkusi lainnya itu ditirukan lewat vokal manusia. Nah, itulah hebatnya mereka membuat musik kontemporer berakar dari tradisi. Ibarat main gamelan namun dengan suara mulut. Bunyi-bunyi selanjutnya dikemas jadi satu kesatuan suara yang otonom. Bukan berniat mengimitasi suara gending dan dimainkan oleh suara manusia. Namun bunyi-bunyi selanjutnya disusun kembali hingga membentuk sebuah komposisi yang mandiri. Itu mereka membuat musiknya dari vokal-vokal manusia. Kemudian ada karya musik Badingkut. Badingkut merupakan satu karya seorang dosen Oyayu Karya. Pada suatu anggota tertentu idenya bertolak dari eksplorasi warna-warna suara vokal manusia, seperti jenis melodi, berkata dengan menggunakan suatu kata-kata yang bunyi huruf vokalnya diganti dengan hanya menggunakan vokal yang sama, A, I, U, E, atau O. Nah, ini juga karya musik yang mengutamakan vokal manusia juga. Kemudian ada karya musik OAEO. OAEO adalah satu karya Iwayan Sadra pada tahun 1993. Komposisi yang terdapat pada karya ini mempunyai kesan yang menarik dikarenakan dengan menggunakan vokal ini saja mampu jadi suatu karya yang baru. Vokal selanjutnya dipadukan dengan lebih dari satu alat musik perkusi dan menggunakan bermacam alur melodi sebagai bahan musikal rutinitas dengan teknik pengulangan dan bermacam variasi di setiap bagiannya. Warna suara vokal laki-laki dan perempuan membuahkan satu kesatuan warna yang khas, bahkan di dalam karya ini terdapat solois biarpun tidak dominan. Bisa nanti ditengok ya, kayak mana karyanya. Ada karya musik kontemporer Filosofi Geng. Filosofi Geng merupakan album perdana dari grup musik bentukan Hari Rusli, yaitu Hari Rusli Geng. Meski direkam di Musika Studio Jakarta, album ini dirilis oleh Lion Records di Singapura tahun 1973. Pada tahun 2017, album selanjutnya dirilis kembali di dalam bentuk CD dan piringan hitam. Dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang terbit edisi 32 bulan Desember 2007. Wah, hebat kali. Karyanya saja sudah sampai terkenal di mancanegara. Album Filosofi Geng menduduki peringkat ke-34 Salah satu lagu dari album tersebut, Malaria, judulnya Malaria, meraih posisi ke-44 di dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah yang sama edisi ke-56 bulan Desember 2019. Nah, ini ada karya Body Chuck.
merupakan karya seni pertunjukan multikultural yang menggabungkan unsur-unsur seni budaya Barat, Amerika, dan Timur, yaitu Bali, Indonesia. Dengan dua produksinya, Body Chuck tahun 1990 dan Body Chuck 1999. Merupakan hasil kolaborasi pada Iwayan Dibia di Bali dan Kay Terry dari California. Nah, itu perpaduan antara musik barat dan musik tradisi kita Bali. Ya. Digarap dengan menggabungkan unsur-unsur seni kecak Bali dan body musisi. Body Chuck membuahkan sebuah tipe musik baru yang menggunakan tubuh manusia sebagai sumber bunyi. Karya ini murni lahir dari keinginan seniman untuk mengekspresikan jiwanya yang udah tergugat oleh dinamisme seni kecak dan body musik. Nah, itu dia ya, contoh-contoh. Baik anak bapak, kalau kamu ingin melihat bagaimana salah satu contoh musik kontemporer itu, di sini bapak membagikan linknya, ada di YouTube ya. Ya itu bapak kasih contohnya itu musik kontemporer Body Chuck. Ya, itu ada linknya, tautannya. Kalau nggak bisa dibuka, tulis saja di Google, di YouTube, Body Chuck. Pasti akan muncul. Nah, Bapak sudah melihat, bagus. Karya musiknya itu mengutamakan musik vokal manusia dengan bunyi-bunyian yang berasal dari tubuh manusia. Baik anak Bapak yang terkasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sudah banyak materi pembicaraan kita seputar musik kontemporer di Indonesia ini. Kiranya pengenalan kita terhadap musik kontemporer membawa kegunaan buat kita supaya referensi pengetahuan musikmu semakin luas. Ya, jadi terima kasih atas perhatianmu dan kemauanmu belajar ya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap di rumah selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom, Tuhan memberkati.